إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Untuk mengawali khutbah Jumat pada siang kali ini, khatib ingin menyampaikan kepada masyarakat muslimin sekalian, khususnya untuk diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi segala larangannya dan menaati segala perintahnya sebagaimana yang telah disebutkan di ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan khatib menyampaikan sedikit tentang merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah pondasi kebahagiaan dan jalan menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Ketahuilah wahai hamba Allah, Allah mengajak hamba-hambanya berpikir dan merenungi tanda-tanda kebesarannya yang telah Ia ciptakan. Merenungi tentang ciptaannya yang sempurna dan agung, yang menunjukkan betapa agung dan mulianya pencipta makhluk-makhluk tersebut. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan yang begitu luas akan kesempurnaan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda kebesarannya dan keagungannya dan maha kesempurnaannya adalah di langit Ia menciptakan planet-planet tata surya yang dapat tersusun secara tertata dan mengorbit pada matahari serta selalu berputar pada porosnya. Banyak galaksi-galaksi di luar sana yang bahkan pengetahuan manusia hanya mencakup sedikit daripada itu. Awan-awan nebula yang berjarak jutaan tahun cahaya yang tersusun dari berbagai atom-atom yang akan mengalami proses fusi, menyebabkan kelahiran unsur-unsur baru yang akan menjadi cikal bakal bintang-bintang di alam semesta. Nantinya mereka akan menjadi pusat dari sebuah tata surya. Zat-zat sisa yang tidak terkumpul menjadi bintang akan mengorbit pada bakal bintang, di mana zat tersebut akan berkumpul satu sama lain, menghasilkan massa yang lebih besar yang nanti akan menjadi sebuah planet. Planet-planet akan berputar pada bintang karena gaya gravitasi yang dimiliki bintang otomatis lebih besar daripada benda langit lainnya yang mengorbit padanya. Tata surya yang terbentuk akan hidup selama kurang lebih 10 miliar tahun dan nantinya akan dihadapkan dengan dua cara untuk mengakhiri hidup, yaitu supernova dan katai putih. Supernova adalah ledakan maha dahsyat yang menandakan akhir dari sebuah bintang, disebabkan karena kehabisan bahan bakar untuk melakukan fusi heliumnya. Lalu terbentuklah black hole atau lubang hitam dari kematian bintang yang memiliki gaya gravitasi terkuat di alam semesta sehingga hukum fisika terlihat tidak masuk akal. Sampai cahaya pun tidak lepas dari genggaman gaya gravitasi black hole, serta kehampaan ruang angkasa dan benda-benda kosmik lainnya yang di luar pengetahuan manusia, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu bumi kita yang kita injaki saat ini merupakan tanda kebesaran Allah yang menunjukkan Dialah yang maha sempurna, sebagaimana firman-Nya, Inna fis samawati wal ard laayatil lil mu'minin. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Juga afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ia ditinggikan? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Betapa agungnya ayat-ayat Allah ini, semua yang menunjukkan betapa sempurnanya Ia. Bumi ini Allah adakan bukan untuk main-main, sia-sia atau bahkan berbuat kebatilan yang demikian jauh dari hikmah dan kebaikan.
Allah tidak menciptakannya sia-sia, malah Dia berikan kepada penghuni bumi kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang tidak hingga jumlahnya. Sebagai firman-Nya, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi wal rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluknya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman. Masya Allah, betapa agungnya kuasaannya. Kita sebagai ciptaannya adalah salah satu bentuk keagungan dan kesempurnaan ciptaannya. Bagaimana otak kita dapat menampung memori dan informasi bertera-terabyte lebih banyak daripada teknologi termodern yang ada saat ini. Anatomi manusia yang bersifat super mekanis, mereka dapat bekerja tanpa kita sadari secara diatur oleh satu poros, yakni otak kita. Bagaimana kita dapat bergerak, bernafas, merasakan sakit karena kerja saraf, merasakan lapar dan kenyang karena hormon yang diproduksi lambung berdasarkan pada asupan makanan, merasakan bahagia karena produksi dopamin yang merupakan bagian penting dari sistem penghargaan otak, dan banyak lagi. Ma'asyiral muslimin, manfaat itulah yang kadang tidak kita rasakan sebagai kenikmatan. Ketenangan bumi inilah yang sudah kita anggap biasa, sehingga sedikitnya syukur kita kepadanya. Hendaknya kita merenungkan tanda kebesaran Allah. Hendaknya kita menyambut seruan dan perintahnya. Hendaknya seorang hamba mengingat kembali dan bertaubat kepada Allah, mengingat kebesarannya, mengingat kembali bahwa Allah menciptakan mereka untuk menaatinya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah, hendaknya kita bertaubat kepada Allah, mengingat nikmat-nikmat dan anugerah kepada kita, mengingat apa yang telah Dia beri kepada kita di bumi ini. Dia mengadakan kita dari tidak ada. Dia telah membuat bumi tenang sehingga kita bisa hidup dan berjalan di atasnya. Dengan tenang pula kepada Allah lah kita semestinya taat, dan kepadanya pula mestinya kita merasa takut. Wajib bagi kita para hamba menerima perintah-perintahnya, dan rahmat serta kasih sayangnya lah yang harusnya kita harapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعي وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ma'asyiral muslimin, mari kita merenungkan dan memikirkan keadaan kita dan keadaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu ambatakum minal ardi nabata, thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, dan sebaik-baiknya kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya manusia itu berasal dari bumi ini karena bapak mereka Adam dan keturunannya diciptakan dari Allah. Allah menciptakan manusia dari tanah dan akan mengembalikan mereka kepadanya pula. Orang-orang yang wafat akan dikubur di bumi. Allah telah mencukupkan bumi bagi manusia, baik saat mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Namun tidak sedikit dari bumi ini yang menolak bahwa keberadaan atau eksistensi dari keentitasan Tuhan. Contohnya orang-orang ateis yang bermarkas di bumi bagian barat sana, padahal telah dibentangkan dan dimetakan pada mereka bukti yang nyata dari keagungan dan kesempurnaan ciptaan Allah, bahkan diri mereka sendiri sebagai salah satunya. Tapi mereka malah menolak kebenaran dan lebih mempercayai teori rancu bahwa semua ciptaan yang berada di alam semesta ini berasal mula dari suatu reaksi tanpa adanya campur tangan dari zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, kembalilah kepadanya dengan menaatinya, melaksanakan perintahnya, dan mempersiapkan diri saat berdiri di hadapannya. Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya, beramal untuk persiapan kehidupan setelah kematian, dan orang-orang yang lemah adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan panjang angan-angannya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadi al hajat rabbi ighfir warhamhu
وأنت خير الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.